Namanya mungkin pakai kata hot, cuman setelah saya gunakan, saya justru malah jadi bingung. Ini smartphone hotnya di mana ya? Halo sob, di sini dengan Moldy dan perkenalkan ini dia Infinix Hot 4 Pro. Bedanya apa sama yang nggak Pro? Kita udah bikin videonya, tinggal dicek aja di tandai di pojok kanan atas. Desain dari Infinix Hot 4 Pro ini ngingetin saya sama gebetan saya waktu pas masih SMP. Kalau dilihat dari jauh tuh kayak cantik, tapi kalau dari deket ya jadi biasa aja sih. Iya, aku lagi ngomongin kamu, Ica. Gini, kalau orang lain yang lihat kita pakai smartphone ini, kita tuh kelihatan tambah keren. Ya, bagian belakangnya tuh emang plastik, tapi ada motif saling sulam yang katanya Infinix namanya Unique Biometric Silk Texture yang bikin nggak kelihatan murahan. Plus, bagian kamera dan fingerprintnya pakai material logam yang dikasih chamfered edge jadi kelihatan mahal sedikit. Cuman pas dipegang ya nggak akan kerasa mewah. Apalagi tampilan depannya juga nggak ada yang menarik alias sama aja lah kayak smartphone low end lainnya. 3 tombol kapasitifnya juga nggak ada backlight, bezelnya nggak tipis, dan absennya LED notifikasi. Untuk spesifikasinya juga biasa aja. Menggunakan prosesor MediaTek MT6737, 2 GB RAM, layar 5 inch beresolusi HD 720p, dan memori internal 16 GB. Menurut saya ini tuh spesifikasi batas bawah untuk tahun 2017 ini. MT6737 bukan prosesor yang kenceng sob. Hasil benchmarknya aja ya cuman segini. Jadi kalau ingin main game lancar, tentu Infinix Hot 4 Pro bukanlah smartphone yang tepat. Kadang di beberapa aplikasi juga akan terasa frame rate yang kurang smooth. HP ini kalau saya lihat hanya untuk penggunaan casual tanpa gaming aja, seperti ya sosial media, browsing di internet, dan produktivitas ringan. Tapi bukan berarti akan nge-lag di mana-mana ya sob. User interface-nya justru terasa responsif. Di bagian softwarenya menggunakan Android 6.0 Marshmallow yang dimodifikasi dengan XOS Chameleon, yaitu custom OS milik Infinix sendiri. Buat sobat yang belum familiar, mungkin akan saya bahas sedikit ya. User interface-nya cukup bersih dan ada app drawer-nya. Cara scroll app drawer juga enak dengan taruh jari di samping seperti ini. Terus yang saya suka, kalau naruh folder di home screen, daripada nyari posisi folder, tinggal geser ke samping aja pas lagi di dalam folder. Jadi walau posisinya berjauhan, tiap folder itu kayak saling terkoneksi gitu sob. Menurut saya ini konsep yang menarik. Terus ada lagi yang menarik yaitu namanya multiple account. Jadi konsepnya bisa bikin 2 aplikasi yang sama berjalan pada akun yang berbeda. Contoh paling pasnya adalah WhatsApp. Dengan fitur ini, sobat bisa punya 2 nomor WhatsApp aktif dari satu HP. Mungkin satunya WhatsApp keluarga dan satu lagi nomor WhatsApp kerjaan. Keren kan? Ada juga fitur freezer yang bisa bekuin aplikasi, terus X Manager buat bersih-bersih, dan buat nangkis SMS spam, pakai harassment block, dan masih banyak lagi fitur-fitur tambahannya. Kelamaan sih kalau dibahas satu-satu. Apa? Mau satu lagi? Ya udah satu lagi ya. Oke, ada juga yang namanya X-Hide buat nyembunyiin aplikasi tertentu. Nah, aplikasi ini tuh berbahaya banget. Kayaknya mendingan saya nggak bahas deh, karena terlalu powerful. Mendingan sekarang kita ke layarnya aja. Punya bentang 5,5 inch beresolusi HD. Sebenarnya agak sedih sih untuk smartphone yang punya bandrol harga di atas 1,5 juta, tapi layarnya belum Full HD. Kerapatan pixelnya masih bisa diterima, meski tentu nggak akan terasa wah ketika sobat ngelihat layarnya. Biasa aja. Cuman ada satu hal yang bikin saya kaget pas lagi nonton YouTube di HP ini. Kok suaranya kedengeran lebih jelas ya? Ternyata Infinix Hot 4 Pro ini punya fitur yang namanya Direct Stereo Widening. Jadi speaker yang ngeluarin suara nggak cuman yang di belakangnya aja, tapi speaker di earpiece juga. Untuk fitur ini saya apresiasi. Semoga pabrikan lain juga menerapkan fitur yang sama. Di sektor baterainya, Infinix bekalin si Hot 4 Pro ini baterai sebesar 4000 mAh. Mampu menemani aktivitas saya selama seharian yang tergolong berat. Kurang lebih 5 jam screen on time lah sampai bener-bener habis baterainya.
Sekalian pas lagi dibuka, Infinix Hot 4 Pro ini mendukung dual SIM 4G dan micro SD slot yang terpisah. Di sektor kamera, uniknya ini justru malah sedikit melebihi ekspektasi saya. Maklum, biasa review HP murah, jadi kadang ekspektasi itu agak rendah untuk smartphone-smartphone yang punya bandrol harga ya kepala 1 jutaan. Meskipun hasilnya nggak wah banget, tapi masih bisa dipakai untuk bersosial media. Untuk kondisi cukup cahaya, hasilnya lumayan. Ya, dynamic range-nya nggak luas, tapi masih oke buat diposting di Instagram. Kehadiran professional mode di Infinix Hot 4 Pro ini juga bikin makin asik buat ngulik kameranya. Mainan foto makro jadi gampang, walau sebenarnya warnanya agak miss dikit sih. Untuk kondisi dalam ruangannya, hasilnya ya terima aja ya sob. Kamera depannya yang 5 megapiksel hasilnya bisa diterima di kondisi cukup cahaya. Kalau kurang bisa nyalain fitur soft light kameranya. Ya cukup membantu lah kalau pas lagi gelap-gelapan. Untuk perekaman video, frame rate-nya bagus. Cuman resolusi maksimalnya tuh hanya 720p HD aja. 2017 masih 720p HD tuh sudahlah. Kesimpulannya gimana? Bagus apa enggak? To be fair, saya sebenarnya agak terlambat untuk bikin video ini. Jadi kalau misalnya ingin dibandingkan sama smartphone yang saat ini baru keluar tuh agak sulit ya. Tapi intinya begini, kalau saya lihat si Infinix Hot 4 Pro ini ditujukan buat sobat yang nggak aneh-aneh pakai smartphone-nya. Hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan sosial media aja. Kamera yang masih cukup oke buat dilempar ke Instagram, XOS yang enak untuk dioperasikan, dan baterai yang tahan lama seharian. Cuman bandrol harganya ini yang bikin Infinix Hot 4 Pro nggak cocok buat semua orang. Dibanderol dengan harga 1,9 juta rupiah menempatkan Infinix untuk berhadapan langsung dengan brand-brand ternama seperti Samsung dan Asus contohnya. Ya mungkin ini memang langkah yang harus diambil Infinix setelah punya tato dibuat di Indonesia dan mulai merambah pasar offline. Ketika video ini dibuat, smartphone ini tuh stoknya lagi habis di Lazada. Cuman kata Infinix, Hot 4 Pro ini gampang untuk ditemukan di counter-counter smartphone tradisional. Jadi keputusannya gimana? Beli apa enggak? Langsung aja komen di bawah ya. Sekian dari Moldy. Moldy out. Beatbox kayak Irwan. Duh, gue nggak bisa. Mol.